Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang peta kerja dimulai dari peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Selanjutnya, ini merupakan daftar isi yang akan kami presentasikan. Next. Di sini ada pengertian tentang peta kerja. Peta kerja adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan urutan kegiatan atau proses kerja secara sistematis dari awal sampai akhir. Tujuannya itu untuk memahami alur kerja, mengidentifikasi pemborosan, waktu, gerakan, proses, dan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu sini ada simbol standar peta kerja atau ASMA. Sebelum membuat peta kerja, analisis harus memahami simbol dasar menurut ASMA, yaitu atau American Society of Mechanical Engineers. Yang pertama ada lingkaran, atau bisa disebut operasi, menunjukkan aktivitas yang mengubah bentuk sifat atau merakit produk, misalnya membubut, mengetik, atau mengelas. Kotak, atau inspeksi, menunjukkan aktivitas memeriksa kualitas atau kuantitas produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar. Selanjutnya ada panah atau transportasi. Menunjukkan perpindahan benda kerja atau pekerja dari satu lokasi ke lokasi lain, bukan perpindahan dalam stasiun kerja. Selanjutnya ada huruf D atau delay, atau menunggu. Menunjukkan waktu di mana benda kerja atau pekerja harus menunggu aliran giliran proses berikutnya atau antrean keterlambatan material. Segitiga terbalik atau penyimpanan atau storage menunjukkan penyimpanan objek secara permanen dan formal yang membutuhkan otorasi untuk melakukannya. Selanjutnya ada peta proses operasi atau Operation Process Chart atau OPC. Suatu peta proses operasi menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami oleh bahan dalam urutannya sejak awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagian setengah jadi. Peta ini membuat informasi tentang waktu yang dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat mesin yang dipakai. Sesuai dengan relevansinya, pada akhir keseluruhan proses dinyatakan keberadaan penyimpanan. Di sini ada tiga komponen alur. Proses dibagikan berdasarkan bahan atau alat utama, yaitu air, kompor, dan mie. Simbol lingkaran atau operasi menunjukkan kegiatan fisik, persiapan memasak atau peracikan. Jadi total 7 operasi ini memakan waktu 15,61 menit. Simbol segitiga akhir atau tunggu menunjukkan tahap akhir produk. Total kegiatan penyajian memakan waktu 1,96 menit. Kesimpulan, merupakan dasar visual berisi total 8 tahap pengerjaan dari awal hingga mie siap disajikan. Selanjutnya ada peta aliran proses atau Flow Process Chart atau FPC. Peta aliran proses menggambarkan aliran barang, kerja, atau kertas dalam suatu proses atau prosedur operasi. Pada peta kerja ini, elemen kerja yang digunakan lebih detail yaitu operasi, inspeksi, dan transportasi, dan penyimpanan. Sementara, namun, peta aliran proses tidak menggambarkan proses produksi sesuatu secara keseluruhan, melainkan hanya terbatas untuk tiap komponen pembentuk produk akhir tersebut. Selanjutnya, eh, ini ada contoh di sebelah kiri, yaitu tujuan menggambarkan urutan detail aktivitas bahan, mulai dari bahan baku datang hingga menjadi produk jadi, yaitu beras di gudang. Dalam peta ini, analisisnya ada 5 simbol utama, yaitu operasi, 12 kegiatan, yaitu penggilingan, penyaringan, dan polishing. Ini adalah tahap nilai tambah terbesar. Lalu ada transportasi yang bentuknya panah, satu kegiatan pengangkutan padi ke lumbung, pemeriksaan atau yang kotak, satu kegiatan kontrol kualitas pada tahap akhir, lalu yang terakhir penyimpanan atau segitiga terbalik, tiga tahap yaitu persiapan bahan, penampungan sementara, dan gudang akhir. Jadi total efisiensi terdiri dari 17 urutan kegiatan dengan total waktu 1.330 menit.
Oke, selanjutnya ada karakteristik peta kerja setempat atau microprocess charts. Karakteristik peta kerja setempat dirancang untuk membeda aktivitas kerja pada tingkat resolusi yang sangat tinggi. Berbeda dengan peta kerja keseluruhan yang melihat aliran material di pabrik. Peta kerja setempat memiliki karakteristik spesifik sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada satu stasiun kerja, yang kedua ada analisis gerakan mikro, dan ketiga ada subjek terbatas, dan yang keempat ada tujuan spesifik, ergonomi, dan efisiensi. Oke, next. Lalu ada peta kerja mesin, man machine charts, yaitu adalah grafik secara visual menggambarkan koordinasi dan hubungan waktu antara aktivitas operator dengan aktivitas mesin yang dioperasikannya dalam siklus kerja penuh. Yang pertama itu ada komponen utama. Peta ini selalu menggunakan skala waktu di bagian tengah atau di pinggirnya. Di samping skala waktu tersebut, terdapat lajur kolom terpisah yang mencatat elemen kerja untuk pekerja dan lajur untuk mesin. Yang kedua ada indikator status, yaitu setiap lajur biasanya diberi warna atau arsiran yang berbeda untuk menunjukkan status. Yaitu ada dua statusnya. Pertama, bekerja secara aktif, misalnya operator sedang membuat bahan, loading, atau mesin sedang memotong material, machining. Yang kedua ada menganggur atau idle, misalnya operator menunggu mesin selesai memotong, atau mesin berhenti mengoperasikan karena menunggu operator menyiapkan bahan. Lalu ada kegunaan analitis, yaitu yang pertama mendeteksi letak dan durasi waktu menganggur idle time secara presisi baik pada manusia maupun mesin. Yang kedua ada menjadi dasar untuk menyeimbangkan beban bekerja. Jika operator terlalu banyak menganggur sementara, mesin berjalan otomatis. Analisis dapat menugaskan operator untuk mengoperasikan lebih dari satu mesin secara bersamaan atau multi-machine operation. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi siklus kerja secara keseluruhan. Contohnya di samping. Lalu ada peta tangan kiri dan tangan kanan, operator charts atau two-handed process charts. Peta tangan kiri dan tangan kanan adalah instrumen analisis yang merekam secara terperinci pergerakan dan aktivitas yang dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan operator. Dipetakan secara berdampingan atau paralel untuk melihat sinkronisasinya. Yang pertama adalah fokus pada pengamatan. Peta ini sangat ideal untuk pekerjaan perakitan manual atau manual assembly, mengepakan atau pekerjaan administratif yang membutuhkan manipulasi objek dengan kedua belah tangan. Yang kedua ada simbol yang digunakan. Peta ini sering menggunakan adaptasi dari simbol asme atau elemen gerakan Derbling yang disederhanakan menjadi yang pertama ada operasi, yaitu tangan merakit, memasang, atau memutar komponen. Yang kedua ada transportasi, tangan bergerak menjangkau alat atau membawa komponen. Yang ketiga ada memegang atau hold, salah satu tangan hanya berfungsi sebagai catok atau penahan benda kerja, sementara tangan yang lainnya bekerja. Ini dianggap sebagai inefisiensi. Yang keempat ada menganggur atau delay. Tangan tidak melakukan aktivitas apapun. Oke. Selanjutnya ada peta tangan kiri dan tangan kanan operator chart. Oh, oke, masih sama. Kegunaannya itu untuk menemukan keseimbangan beban kerja antara tangan kanan dan tangan kiri. Biasanya tangan dominan bekerja terlalu keras. Yang kedua ada mengurangi atau menghilangkan gerakan tidak efektif, terutama gerakan memegang yang dapat digantikan dengan alat bantu jepit dan menganggur. Yang ketiga ada menjadi dasar untuk mendesain ulang tata letak komponen di meja kerja atau prinsip ekonomi gerakan agar jarak jangkauan tangan lebih pendek dan natural. Jenis-jenis peta kerja setempat itu ada peta tangan kiri dan tangan kanan digunakan untuk analisis gerakan mikro. Peta ini merekam setiap gerakan tangan kiri dan tangan kanan secara terpisah. Dalam urutan waktu mengidentifikasi gerakan secara efektif seperti hold, memegang, atau search, mencari. Berikutnya ada diagram flow. Diagram flow dalam peta kerja adalah gambaran yang memperlihatkan bagaimana bahan, pekerja, atau aktivitas berpindah dari satu tempat ke tempat lain di area kerja. Biasanya diagram ini digambarkan di atas pena lokasi dengan garis atau panah sebagai petunjuk arah pergerakan. Dengan adanya diagram flow, kita bisa lebih mudah memahami alur kerja secara nyata.
melihat apakah ada perpindahan yang terlalu jauh atau tidak efisien, sehingga dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di sini di samping ini ada contoh diagram flow. Nah, di sini penjelasannya adalah input atau perencanaan awal, seperti memasukkan data atau informasi yang dibutuhkan sebelum proses berjalan. Kedua, ada pengolahan awal, misalnya persiapan bahan atau pekerjaan awal operator sebelum masuk ke proses berikutnya. Ketiga, perpindahan atau distribusi, di mana barang atau hasil dari proses sebelumnya mulai dipindahkan ke lokasi lain. Keempat, ada barang sementara, biasanya barang ditempatkan di gudang atau rak sebelum diproses lebih lanjut. Kelima, ada proses utama atau inti, misalnya produksi atau pengolahan utama yang mengubah bentuk atau nilai barang. Pengolahan awal, misalnya persiapan bahan atau pekerjaan awal oleh sebelum masuk ke proses berikutnya. Pengiriman atau transportasi lanjutan, yaitu seperti distribusi menggunakan kendaraan, contohnya pesawat atau alat-alat lain. Terus habis itu ada pencatatan atau pelacakan, misalnya menggunakan sistem GPS atau perangkat digital untuk memantau posisi barang. Terus ada pengiriman ke tujuan akhir, biasanya menggunakan kendaraan seperti truk untuk mendistribusikan barang ke lokasi terakhir. Dan terakhir ada penerimaan atau penggunaan oleh pelanggan, di mana barang sudah sampai dan siap digunakan atau diterima oleh pihak terkait. Nah, di sini ada 5W plus 1H dan teknik bertanya. 5W plus 1H dalam peta kerja ada hal untuk mengecek dalam peta kerja dan mengajukan 6 pertanyaan dasar, yaitu apa yang dilakukan di mana akan dilakukan, siapa yang akan, dan bagaimana cara melakukannya. Pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa melihat apakah suatu proses memang perlu, sudah tepat caranya, dan dilakukan secara efisien atau belum. Teknik bertanya pada kita kerja adalah kebiasaan untuk mengkritisi setiap langkah menggunakan pertanyaan tersebut agar bisa menemukan bagian yang kurang efektif atau tidak perlu. Tujuannya supaya alur kerja bisa dibuat lebih sederhana, lebih cepat, dan hasilnya tetap maksimal. Nah, dari 5W+1. Nah, di sini ada 1H dari penjelasannya masing-masing. Di sini ada what atau tanyakan apa yang sedang dikerjakan. Tujuannya memastikan kegiatan itu memang penting dan perlu dilakukan. Ini mengapa? Menanyakan alasan kenapa pekerjaan itu dilakukan. Ini membantu kita apakah langkah tersebut benar-benar dibutuhkan atau bisa dihilangkan. Where, di mana menanyakan lokasi pekerjaan dilakukan. Dari sini bisa dilihat apakah tempatnya sudah tepat atau masih bisa dibuat lebih dekat dan efisien. When, kapan menanyakan waktu pelaksanaannya. Tujuannya untuk memastikan kerja dan tidak ada waktu terbuang. Oh, siapa menanyakan siapa yang mengerjakan ini penting untuk memastikan pekerjaan orang yang tepat. Oh, bagaimana menanyakan bagaimana cara mengerjakannya. Dari sini kita bisa tahu apakah cara yang dipakai sudah cepat dan efisien atau belum. Di sini ada prinsip ekonomi gerakan. Prinsip ekonomi gerakan adalah cara dan memperbaiki gerakan kerja agar menjadi lebih mudah dan tidak membuat. Intinya, setiap gerakan yang dilakukan sebagai usaha efektif mungkin. Jadi tidak ada gerakan yang sia-sia atau berulang tanpa perlu. Contoh-contoh ekonomi gerakan. Nah, di sini ada menata alat kerja dekat dengan jangkauan. Misalnya saat merakit barang, semua alat seperti obeng, bangku, dan komponen diletakkan di dekat tangan. Jadi tidak perlu bolak-balik alat. Itu gerakan jadi lebih hemat. Yang kedua, menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Contohnya saat bekerja di meja, sang komponen sementara tangan kiri sudah menyiapkan bagian, jadi tidak ada tangan kiri. Yang ketiga, mengulangi gerakan yang tidak perlu, misalkan mengambil yang jauh gerakan bukan berkali-kali mencari atau keempat, ada mengatur
kerja yang nyaman. Contohnya tinggi meja disesuaikan dengan tubuh sehingga tidak perlu sering membungkuk atau menjangkau terlalu jauh. Nah, di sini ada yang kelima, menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan penjepit, jig untuk menahan benda sehingga tangan tidak perlu capek memegang terus. Nah, di sini sudah selesai materinya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Kita dari kelompok 11 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.